Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, mari bersama-sama kita membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita mempelajari mengenai ilmu pengetahuan sosial kelas 9 kurikulum 2013. Hari ini kita masih masuk bab 1 yaitu interaksi negara Asia dan negara lainnya. Yang pertama kita membahas mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Yaitu kita ambil dari negara Australia. Dan yang kedua bisa kalian lihat ada gambar piramid di sini. Kalian pasti tahu di sini merupakan ikon dari negara Mesir. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu, kalian dapat mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Australia. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Mesir. Mari kita lanjut, kita jalan-jalan ke negara Australia. Australia. Kita akan bahas mengenai keadaan lokasi, keadaan iklim, keadaan bentuk muka bumi, keadaan geologi, keadaan flora dan fauna, dan terakhir keadaan kondisi penduduk. Kalian bisa lihat dari peta gambar di layar yang kalian perhatikan ya. Di situ ada peta negara Australia. Lokasi negara Australia, kita lihat secara astronomis, Australia berada pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Batas wilayah negara Australia sebelah utara dari negara Australia berbatasan dengan Laut Timur atau Laut Timur, kemudian Laut Arafuru, dan Selat Torres. Yang kedua, sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasmania, dan Laut Koral. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia atau Indian Ocean, dan sebelah selatan juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Selanjutnya kita lihat iklim negara Australia. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada dalam 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, kemudian lintang subtropis, dan lintang sedang. Kita berlanjut, kalian bisa perhatikan dari gambar berikut, yaitu mengenai kondisi geografis atau keadaan bentuk muka bumi ya. Mohon maaf, kita lihat dari keadaan bentuk muka bumi daripada negara Australia. Terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia. Yang pertama, dataran pantai yang terdapat di bagian timur Australia. Kemudian yang kedua, dataran tinggi timur. Dan yang ketiga, dataran rendah tengah. Dan yang terakhir, ada plato. Kita lanjut mengenai keadaan geologi. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, dan lain-lainnya. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar dunia, berikut setelah Afrika Selatan dan Rusia. Flora dan fauna vegetasi Australia, vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Vegetasi yang dominan adalah rumput humox,
hutan eukaliptus, hutan akasia, dan semak belukar. Sedangkan fauna, beberapa yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, dan Tasmanian devil. Terakhir yaitu kondisi penduduk. Penduduk Asia Australia atau penduduk Australia adalah suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Jumlah penduduk Australia relatif kecil jika dibandingkan luas Australia yang sangat besar. Bisa kalian perhatikan di sini ada penduduk asli dari negara Australia atau suku aborigin. Kita lanjut. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada gambar Sphinx dan piramida. Kalian pasti tahu kita berada di negara, ya benar, kita berada di negara Mesir atau biasa disebut Egypt. Kita akan bahas yang pertama mengenai keadaan lokasi, kemudian keadaan iklim, keadaan bentuk muka bumi, keadaan geologi, keadaan flora dan fauna, dan terakhir keadaan kondisi penduduk. Mari kita lihat keadaan lokasi daripada negara Mesir. Bisa kalian perhatikan di sini peta mengenai negara Mesir. Lokasi negara Mesir. Secara astronomis, Mesir berada pada 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Batas wilayah negara Mesir, sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania. Sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Merah, sebelah baratnya berbatasan dengan Libya, dan sebelah selatannya berbatasan dengan Sudan. Kita berlanjut di sini, kita perhatikan kaitannya ada salju dan memang sini sangat panas, atau bisa kalian lihat keadaan yang pastinya kaitannya dengan iklim negara Mesir. Iklim negara Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Musim panas berlangsung dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari bulan November sampai dengan bulan April. Kita berlanjut. Bentuk muka bumi Mesir. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir. Di sini kita bisa jumpai yang pertama ada Semenanjung Sinai. Ini bentuk muka bumi utama yang pertama. Dan yang kedua, bisa kalian lihat di sini ada Gurun Arabia. Kemudian yang ketiga ada Gurun Libya. Dan yang keempat, Lembah Sungai Nil. Jadi 4 bentuk muka bumi utama yang ada di yang dijumpai di wilayah Mesir. Semenanjung Sinai, Gurun Arabian, Gurun Libya, dan Lembah Sungai Nil. Nah, kita lanjut secara geologis. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, dan lain sebagainya. Gurun Mesir juga menghasilkan garam yang berlimpah. Kenapa gurun Mesir menghasilkan garam yang berlimpah? Nanti itu akan menjadi pertanyaan yang akan kalian harus jawab dari soal yang akan Ibu berikan. Oke, kita perhatikan kondisi penduduk. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa di tahun 2015. Penduduk Mesir dapat dibedakan jadi 3 kelompok. Ada orang Nubian, yang kedua orang Hamid, dan yang ketiga orang Arab. Terakhir, flora dan fauna daripada negara Mesir. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering, tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, dan pohon akasia. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai.
Ya, selebihnya ini adalah mengenai negara Mesir. Kita lanjut ke soal. Mohon kalian sudah perhatikan dari video pembelajaran ini, kalian dapat isi yang pertama, kalian bisa menulis atau kalian jelaskan flora dan fauna dari negara Australia. Kemudian kalian yang kalian ketahui dari tentang atau suku aborigin. Kalian harus jelaskan ya, pasti suku aborigin. Yang ketiga, tadi yang sudah Ibu pertanyakan atau berikan pertanyaan, mengapa gurun Mesir menghasilkan garam yang berlimpah? Mengapa di gurun itu bisa menghasilkan garam yang berlimpah? Dan yang keempat, jelaskan mengenai Laut Merah. Ini berkaitan dengan negara Mesir. Terakhir, kalian harus tulis, kalian jelaskan jenis-jenis flora dan jenis fauna negara Mesir. Karena dari apa yang tadi dijelaskan itu hanya sebagian dari jenis-jenisnya. Oke. Terima kasih atas segala perhatian yang kalian sudah berikan untuk dapat menyaksikan video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini. Jangan lupa kalian harus bisa selalu dalam kondisi COVID seperti ini, jangan lupa 3M. Yang pertama, kalian harus selalu mencuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker apabila kalian keluar dari rumah. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Terima kasih, itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.